Hai semua, selamat datang lagi di channel dosen kita. Hari ini kita tetap akan membahas tips dan trik, dan kali ini kita akan membahas tips dan trik dari structure dan written expression. Nah, yang pertama seperti biasa, seperti yang kemarin itu kita akan memberikan beberapa kunci dalam mengerjakan tes structure dan written expression. Kunci yang pertama yaitu pahamilah bentuk-bentuk perintah atau direction pada masing-masing bagian part sebelum hari H ujian. Nah, untuk yang written expression dan structure ini ada dua part. Part A yaitu dari soal nomor 1 sampai nomor 15, dan itu bentuknya yaitu mengisi kalimat runtang. Contohnya seperti ini ya teman-teman, contohnya young children bla 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 playing active games such as chasing, hide and seek, and tag. Jadi jawaban yang benar adalah enjoy. Untuk part B itu dari soal nomor 16 sampai dengan nomor 40 dan bentuknya mencari kata yang salah. Contoh sebagai berikut, there are thousands of kind of bacteria, most of which is harmless to humans. Jadi ini ada pilihan A, B, C, D juga, cuma ini bentuknya dalam kalimat. Tidak ada kalimat rumpangnya itu. Nah, jawaban yang benar yaitu C. Karena kenapa? Ini kan thousands of kind of bacteria, most of which are, karena ini there are thousands, banyak, tidak menggunakan is tapi menggunakan are. Itu kunci yang pertama. Kunci berikutnya yaitu kunci nomor 2, kerjakanlah soal-soal structure terlebih dahulu, kemudian lanjutkan pada soal-soal written expression. Kenapa? Karena biasanya dalam soal-soal structure itu lebih mudah karena ini ada di nomor awal-awal, nomor 1 kan sampai nomor 15 kalau tidak salah tadi ya. Kemudian lanjutkan pada soal-soal written expression, karena ini written expression yaitu mencari satu kata yang salah, maka ini bentuknya lebih sulit. Untuk kunci yang ketiga yaitu perhatikan kalimat yang ditanyakan pada soal, kemudian perhatikan masing-masing jawaban yang tersedia. Kunci yang keempat, jangan pernah mengeliminasi sebuah pilihan jawaban dengan hanya melihat pada jawaban tanpa melihat soal. Kunci yang kelima, pada soal written expression, lihatlah kata yang digarisbawahi dan temukan bagian mana yang tidak tepat. Bacalah keseluruhan kalimat secara lengkap. Masalah yang sering diujikan dalam tes written expression dan structure adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah tentang main verbs, yang kedua tentang infinitive, yang ketiga tentang gerund, yang keempat tentang conditional, yang kelima tentang past custom, yang keenam tentang auxiliary verb, yang ketujuh tentang comparison, selanjutnya tentang correlative conjunction, selanjutnya tentang preposition, dan yang terakhir tentang negative emphasis. Nah, ini kita akan membahas satu persatu. Untuk yang main verb, jadi main verb adalah kata kerja utama atau inti yang pasti ada dalam setiap kalimat. Jadi kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan verb. Jadi main verb ini harus ada dalam sebuah kalimat. Jika main verb tidak ada dalam sebuah kalimat, maka itu tidak bisa disebut kalimat. Nah, di sini susunan dari sebuah kalimat, yaitu pertama ada subjek plus main verb, dan main verb ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yakni lexical verb dan auxiliary verb. Nah, lexical verb ini biasanya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Contohnya teach, eat, write. Lexical verb ini juga bisa disebut dengan full verb. Kemudian auxiliary verb. Auxiliary verb dibagi lagi menjadi dua, yaitu primary auxiliary verb, kemudian modal auxiliary verb. Primary auxiliary verb contohnya yaitu to be, entah itu to be present atau past atau perfect. Nah, to be ini contohnya is, am, are. Kemudian do, kemudian has atau have. Modal auxiliary verb contohnya can, will, should, dan masih ada beberapa banyak lagi. Nah, biasanya dalam sebuah kalimat, main verb ini kadang lexical verb itu dikombinasikan dengan auxiliary verb.
Adapun contoh soal dari main verb yang biasanya muncul di test TOEFL adalah sebagai berikut. An advanced country with an indicator of high rate of productivity. Nah, kira-kira teman-teman mana ini yang salah? Oke, nah di sini bisa ada dua jawaban. Nah, yang salah ternyata adalah with. Karena kenapa? Pada kalimat yang pertama ini tidak bisa dikatakan kalimat karena dia tidak mempunyai main verb. Jadi kata with ini harus diganti dengan has atau bisa juga diganti dengan has been indicated. Yang ini an advanced country ini kan subjeknya. Nah, kemudian harusnya ada verb yang setelah mengikuti subjek itu. Yang kedua tentang infinitif. Infinitif adalah bentuk dasar dari kata kerja atau verb. Format dari infinitif adalah to plus verb dasar, yaitu verb 1. Jadi kalau dalam tenses biasanya verb berubah bentuk. Namun dalam infinitif kata kerja sama sekali tidak berubah dari bentuk dasarnya. Nah, berikut ini adalah kata kerja yang harus diikuti oleh infinitif. Contohnya, kita akan mengambil contoh dari kata plan. I plan to visit my parents this weekend. Jadi ini plan itu harus diikuti oleh kata kerja infinitif. Adapun contoh soal dari to infinitive dalam soal TOEFL adalah sebagai berikut. He intended to say that global warming is a dangerous threat for human beings. Jadi, kira-kira yang mana yang salah? Oke, ini harusnya karena ini intended ini termasuk dalam kata kerja yang harus diikuti oleh to infinitive, jadi yang intended ini kurang to. Yang benar adalah he intended to say that global warming is a dangerous threat for human beings. Selanjutnya yaitu inform. Inform biasanya disebut dengan gerund. Gerund merupakan kondisi kata kerja yang memiliki akhiran ing. Contohnya singing, reading, eating, dan sebagainya. Jika diikuti oleh gerund, maka to tidak perlu dipakai. Nah, di sini ada beberapa list kata kerja yang harus diikuti oleh gerund atau verb ing. Contohnya, kita akan mengambil contoh dari kata stop. I stop giving him money. Jadi kita tidak bisa mengatakan I stop to give him money. Walaupun memang ada beberapa kata kerja yang bisa menggunakan to infinitive dan juga gerund. Adapun contoh soal dari inform pada tes TOEFL adalah sebagai berikut. He considered to go to live in another country. Maka jawaban yang benar yaitu harusnya he considered going to live in another country. Jadi karena ini consider termasuk dalam list kata kerja yang harus berbentuk gerund setelahnya, maka ini salah, tidak menggunakan to infinitive tapi menggunakan bentuk ing. He considered going. Soal selanjutnya yaitu tentang kondisional. Kondisional yang sering diujikan dalam soal TOEFL adalah factual conditional with absolute result, yaitu kondisional yang digunakan untuk menggambarkan fakta yang sudah pasti. Adapun bentuk dari factual conditional with absolute result ini adalah sebagai berikut. Jadi bentuknya yaitu ada if, subject, verb, dan bentuk present, kemudian subject plus verb. Itu bentuknya present semua. Jadi yang warna biru ini adalah kondisinya dan warna merah ini adalah hasilnya. Contohnya, jika saya makan, maka saya kenyang. Nah, seperti itu. Adapun contoh kondisional pada tes TOEFL adalah sebagai berikut. If the result of this research is meaningful, the project has continued. Jadi, yang benar adalah if the result of this research is meaningful, the project will continue. Karena ini yang pertama, if the result of this research is. Jadi, bentuknya ini kita bisa lihat dari kata is, to be is. Nah, is ini kan digunakan dalam bentuk present. Maka,
Resultnya harus bentuk present juga, yaitu will. Kalau yang pertama ini kan menggunakan perfect tense, nah itu salah. Persoalan selanjutnya yaitu tentang past custom. Past custom merupakan kebiasaan yang terjadi pada masa lampau dan sekarang sudah tidak berlaku atau berlanjut lagi. Ini biasanya menggunakan used to dan diikuti dengan sebuah kata kerja. Jadi ada dua bentuk dari past custom ini. Yang pertama yaitu subject plus used to plus verb. Jadi ini menggunakan verb pertama, atau bisa menggunakan subject plus be plus used to plus inform. Nah, di sini teman-teman harus diingat bahwa jika dia menggunakan to be, maka setelah used to harus menggunakan gerund atau inform. Adapun contoh soal dari past custom pada tes TOEFL adalah sebagai berikut. He used to was studying at the Virginia University before he worked here. Nah, yang benar ada dua, kita bisa menggunakan dua karena bentuk past custom itu ada dua. Yang pertama, he used to study at the Virginia University before he worked here. Jadi he used to was studying ini salah. Harusnya menjadi he used to study. Yang bentuk yang kedua yaitu he was used to studying at the Virginia University before he worked here. Jadi karena ini menggunakan to be, maka setelah used to bentuknya menggunakan verb ing atau gerund. Persoalan yang selanjutnya tentang auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja tambahan yang digunakan bersamaan dengan main verb untuk menambahkan arti. Ini sudah dijelaskan sebelumnya tentang main verb. Nah, ini khusus untuk auxiliary verb. Yang pertama yaitu bentuk be plus ing. He is drinking a glass of milk to keep him healthy. Jadi di sini ada to be. Nah, to be ini merupakan bentuk dari primary auxiliary verb dan ini bentuknya continuous atau progresif. Yang kedua yaitu have plus participle. Contohnya, he has drunk a glass of milk since he was 5 to keep him healthy. Nah, di sini bentuknya itu present perfect tense. Kemudian yang ketiga modal plus verb. He should drink a glass of milk to keep him healthy. Yang nomor 4 bentuk pasif yaitu subject plus be plus participle. Contohnya, the milk is drunk by him to keep him healthy. Jadi kita ganti, kalau ini subjeknya adalah orang ketiga. Nah, yang di sini objeknya dibalik menjadi subjek, kemudian di sini menggunakan bentuk verb ketiga. Nah, ini adalah auxiliary verb yang biasa keluar di soal tes TOEFL. Adapun contoh auxiliary verb yang biasanya ada di tes TOEFL adalah sebagai berikut. The game is interesting, but all the participants struggling. Nah, harusnya yang benar adalah the game is interesting, but all the participants are struggling. Jadi ini kurang to be are. Catatan, selalu gunakan be untuk bentuk ing. Jika itu bentuknya continuous tense atau progresif, maka kita harus menggunakan verb ing seperti pada kalimat ini. The game is interesting. Dan kemudian selalu gunakan have untuk participle. Jadi untuk present perfect setelah has atau have itu menggunakan verb ketiga atau participle. Selanjutnya selalu gunakan modal untuk kata kerja. Persoalan selanjutnya pada TOEFL test adalah comparison. Comparison digunakan untuk membandingkan kata sifat atau adjektif. Jadi ada 3 bentuk comparison yang biasa diujikan dalam TOEFL. Yang pertama yaitu perbandingan setara. Kita menggunakan S bla 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 S yang berarti sama atau se. Contohnya, he is as handsome as his father. Dia seganteng bapaknya. Kemudian bentuk yang kedua yaitu comparative adjective yang berarti lebih. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika katanya itu terdiri dari satu suku kata, maka dia harus diakhiri oleh er. Contohnya hard, small, jadi harder dan smaller.
Jika itu lebih dari satu suku kata, maka diawali oleh more atau less. Contohnya more expensive, less dangerous. Bentuk ketiga dari comparison yaitu superlative adjective yang berarti paling. Nah, untuk kata yang terdiri dari satu suku kata itu diakhiri oleh ist. Contohnya hard menjadi hardest, small menjadi smallest. Jika itu lebih dari satu suku kata, maka diawali oleh most atau least. Contohnya most expensive, least dangerous. Namun ada beberapa kata atau adjektif yang tidak bisa menggunakan pedoman ini, diakhiri ir atau is atau diawali oleh more atau most. Nah, untuk kata-kata ini teman-teman harus mengingatnya. Contoh, little menjadi less, kemudian the least. Far menjadi farther atau the farthest. Further, the furthest. Good menjadi better dan the best. Bad menjadi worse dan the worst. Much menjadi more dan the most. Many menjadi more dan the most. Nah, kolom yang di sini ini merupakan comparative adjective yang berarti lebih. Kemudian kolom yang berikutnya ini merupakan superlative adjective yang berarti paling. Adapun contoh comparison dalam TOEFL test adalah sebagai berikut. The New York City subway system is the most longest underground railroad operating in the United States. Jadi yang benar adalah the New York City subway system is the longest underground railroad operating in the United States. Jadi yang ini kelebihan karena ini menggunakan the most, terus ada lagi longest. Jadi ini kan sudah diakhiri oleh ist. Nah, long itu dia terdiri dari satu suku kata. Maka jika itu terdiri dari suku kata diakhiri oleh ist. Kalau most itu lebih dari satu suku kata. Persoalan selanjutnya yaitu tentang preposition. Preposisi adalah kata atau frasa yang menjelaskan sebuah hubungan. Preposisi biasanya diikuti dengan noun dan pronoun. Berikut adalah preposisi yang biasanya muncul dalam tes TOEFL. Nah, di sini ada teman-teman harus diingat ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu antara between dan among. Nah, kalau between itu dua-duanya ini berarti di antara, namun kalau between itu di antara dua. Nah, kalau among di antara banyak. Coba kita perhatikan contohnya di sini. There is a discussion between students and his professor. Jadi kalau between itu di antara dua orang atau dua benda. Nah, di sini kan ada dua orang antara a student, seorang murid, dan profesornya. Kemudian untuk among, there is a discussion among the students. Jadi ini juga di antara, namun di antara banyak. The students ini kan menyatakan bahwa the discussion itu terjadi di antara banyak siswa. Kemudian preposisi in, on, dan at pada keterangan tempat. Ini ada dua untuk fungsi in, on, at. Pertama yaitu keterangan tempat dan yang kedua adalah keterangan waktu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini in, on, at. Ini seperti segitiga ya teman-teman. Jadi kalau in itu cakupannya lebih besar, kemudian mengerucut ke on, ini moderate atau di tengah-tengah, dan at ini paling kecil. Nah, sama juga dengan keterangan waktu. Jadi in itu cakupannya besar, on itu di tengah-tengah, dan at itu yang paling kecil. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. In state, in country, in province, in city, in ocean. Jadi ini tempat ini merupakan tempat yang luas. Kemudian untuk on itu on street, on coast, on river, on lake, on a train, on a plane, on a ship. Jadi ini tempatnya lebih kecil daripada yang in ini. Kemudian yang at, contohnya at 60 Pahlawan Street, at the entrance, at the house. Jadi ini paling kecil, tempatnya itu paling kecil.
Untuk preposisi in, on, at pada keterangan waktu itu sama dengan keterangan tempat. Jadi kalau in ini dia mencakup lebih besar, kemudian yang on di tengah-tengah, dan yang at itu yang paling kecil. Contohnya in 1997, in June, in the morning, in the summer. Jadi ini kan tahun, bulan, bagian hari, dan musim. Kemudian untuk on Sunday, on 1st of October 2020, on my birthday. Jadi ini di tengah-tengah. Cakupannya di tengah-tengah. Nah, untuk yang at itu yang paling kecil, contohnya at 9:30, at night, at Idul Adha, at Easter, at dinner, at noon. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu antara instead dan instead of. Yang instead itu artinya sebagai gantinya, instead of artinya daripada. Contohnya, Tim wanted to buy a dress instead. Tim ingin membeli baju sebagai gantinya. Mungkin Tim sebelumnya ingin membeli sesuatu tapi tidak jadi. Nah, sebagai gantinya Tim ingin membeli baju saja. Nah, yang kedua daripada, instead of. Tim wanted to buy a dress instead of a shirt. Tim ingin membeli baju daripada rok. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu tentang because dan because of. Ini dua-duanya artinya karena. Namun ada perbedaan penggunaan di sini. Contohnya, they prefer to use water coat because it is raining. Jadi kalau because itu diikuti oleh kalimat. Ingat ya teman-teman, kalau because itu diikuti oleh kalimat. Kemudian untuk because of, they prefer to use water coat because of rain. Kalau because of itu diikuti oleh noun. Adapun contoh preposisi pada TOEFL adalah sebagai berikut. Benjamin Franklin strongly objected to the eagles being chosen as the national bird because it is predatory nature. Jawaban yang benar yaitu Benjamin Franklin strongly objected to the eagles being chosen as the national bird because of its predatory nature. Nah, ini kan bentuknya bukan kalimat tapi ini noun. Nah, maka kita harus menggunakan because of. Kalau because ingat itu dia akan bertemu dengan kalimat. Kalau yang because of itu bertemu dengan noun. Persoalan yang selanjutnya yaitu tentang negative emphasis. Negative emphasis digunakan untuk menjawab pertanyaan how often dan digunakan pada awal pertanyaan yang menandakan adanya suatu penekanan. Contoh kata-kata negative emphasis adalah not one, not until, never, never again, very seldom, dan only rarely. Penggunaan kata keterangan ini biasanya di awal kalimat untuk menyatakan emphasis atau penegasan. Jika menggunakan kata kerja bantu, harus sesuai dengan kata kerja dan subjek yang digunakan. Nah, adapun bentuk dari negative emphasis itu yaitu sebagai berikut. Negative emphasis seperti ini, not one, not until, kemudian auxiliary, kemudian subjek, kemudian verb. Jadi teman-teman harus diingat bahwa auxiliary-nya itu mendahului subjek. Kalau yang kalimat biasa kan seharusnya subjek plus auxiliary. Nah, kalau di sini auxiliary dulu. Adapun contoh soal dari negative emphasis pada TOEFL test adalah sebagai berikut. Not one book he has read to prepare his thesis proposal. Ini bacaannya read ya teman-teman karena ini bentuk participle atau present perfect. Nah, yang benar adalah not one book has he read to prepare his thesis proposal. Nah, kalau negative emphasis itu auxiliary-nya mendahului subjek. Nah, setelah negative emphasis, kemudian auxiliary, kemudian subjek. Sekian, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini sangat berguna dan bisa membantu teman-teman ketika ingin melakukan tes TOEFL, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Serta jangan lupa selalu ikuti materi-materi yang diberikan oleh dosen kita. Terima kasih, bye.